Salam biliar tanpa judi. Kita lagi di ITC BSD di J Flower Biliar Arena. Ini tempat baru buka 1 bulan. Jadi buat teman-teman di sini konsepnya juga no smoking, tanpa judi, dan di sini ada program latihan gratis juga dari buka sampai jam 5 sore ya kalau nggak salah ya. Nah, berbicara tentang biliar nih, sekarang kan banyak biliar sudah bertebaran ratusan mungkinnya di seluruh Indonesia. Dan juga banyak konten-konten kreator beralih profesi. Ada yang membuat konten tentang biliar juga, dari artis, kemudian konten-konten kreator, dan yang terakhir adalah pemain Mobile Legends. Banyak nih di YouTube. Saya sudah collab sama R7, kemudian Brandon Ken. Nih langsung kita ketemu Mongzi, pemain Mobile Legends. Kita mau ngapain ya? Ini sebenarnya konten dadakan nih gara-gara si Putra ini. Iya makanya. Mungkin ini aja. Sempat jadi pro player. Sempat. Berarti atlet. Atlet. Nah, mantan. Kita ngobrol-ngobrol gimana nih? Siapa tahu ada persamaan tentang atlet biliar dan atlet Mobile Legends. Nah, perbedaannya mungkin ya. Iya, perbedaan dan persamaannya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau untuk itu maksudnya apa sih? Kalau biliar kan popsi nih. Kalau ini? Kalau Mobile Legends tuh e-sport. E-sport. Nah, e-sport itu dia menaungi game apa aja? Banyak sebenarnya. Cuman yang lagi hype sekarang kan ada PUBG, ada Mobile Legends gitu-gitu. Kalau yang game PC-nya ada Dota, terus ada CS juga, ada Valorant, banyak sih sebenarnya. Itu semuanya masuk olahraga sekarang? Masuk olahraga, atlet sih lebih tepatnya. Oh. Udah masuk ke cabang SEA Games juga. Dia ada pelatihnya juga? Ada. Ada untuk pelatih non teknisnya juga nggak? Kayak biliar? Ada juga ya? Ada kayak coach mental, terus coach apa yang buat kesehatan segala macam ada semua. Jadi tuh semua tuh udah disiplin sih lebih tepatnya. Katanya tadi kan mantan atlet nih. Yeah. Kenapa stop sekarang? Karena udah tua sih kalau di Mobile Legends. Kalau di Mobile Legends. Jadi kan kalau kita tuh patokannya tuh kayak ada umurnya gitu. Di Mobile Legends tuh misalnya di umur di under 23 itu sebenarnya masih bisa tergolong muda buat di Mobile Legends, PUBG gitu-gitu. Cuman kalau di umur 25 ke atas, 23 ke atas itu tuh udah termasuk tua. Kayak gitu. Sedangkan aku tuh di umurnya sekarang udah 25. Player tua lah dibilangnya kayak gitu. Berarti kalau untuk menjadi atlet Mobile Legends ada batasan umur juga? Ada batasan umur. Jadi yang dicari itu pasti yang di under 20. Walaupun tingkatannya PON? Iya. Oh gitu ya? Iya kayak gitu. Kalau biliar malah nggak ada batasan umur? Iya, nggak ada batasan umur. Makanya enak main biliar tuh di situ. Oh, jadi kegiatan sekarang apa aja? Pertama tuh kayak buka bengkel, terus masih ngikutin jadi BA juga di Alter Ego, terus jadi talent juga di Alter TV. Terus ya hobinya kayak main BL gitu-gitu. Oke. Berarti masih aktif juga main Mobile Legends. Masih. Sama Brandon Ken, R7 Nah, kayak gitu. Saya kenal mereka itu ya dari biliar juga. Dari biliar juga. Nah, untuk menjadi atlet e-sport nih. Dia ada pro-nya juga. Ada. Tingkatannya tuh ada kayak contohnya yang dibuat sama pemerintah kayak Piala Presiden ada tuh. Oh, ada juga ya? Ada program yang dibuat dari pemerintah tuh ada. Kalau untuk yang pegang kejuaraan dunia sekarang siapa? Itu masih development ya sih, masih di Mobile Legends-nya, di Muntunnya masih yang megang. Kalau playernya? Kalau playernya paling di Liga Nasional. Jadi itu ada dibuat sama pemerintah baru tuh namanya tuh Liga Nasional. Itu buat anak-anak muda yang pengen nunjukin bakat segala macam semua itu di sana. Kalau dari negaranya siapa nih negara terkuat untuk Mobile Legends? Filipina masih. Filipina? Kayak biliar ya? Kayak BL. BL juga jago-jago kan? Oh, malah Filipina ya? Filipina. Soalnya Indo tuh belum pernah juara dunia lagi. Jadi tuh ada namanya M Series. Jadi tuh M1 tuh dulu dipegang sama tim Indo. Tim EVOS namanya. Terus sekarang tuh udah ngelewatin M5. Jadi udah 4 season Indo tuh nggak pernah juara. Yang juara pasti Filipina. Tapi kalau Indo termasuk salah satu yang ditakutin juga kan sih? Iya, diwaspadai. Ya? Oh. Jadi Filipina sama Indo tuh cuman beda tipis doang sebenarnya.
Kalau untuk karir jadi atlet nih, kira-kira cuan nggak nih jadi atlet Mobile Legend? Waduh, masa kita bukan Enggak, siapa tahu kan, siapa tahu. Cuan. Cuan ya, bukan cuak ya? Bukan cuak, cuan. Cuman harus berada di tim yang tepat juga sih. Kayak gitu. Tapi bisa nggak kalau game ini untuk menjadi pro player Mobile Legend nih, atlet ya, dikerjakan sekalian kita kerja gitu? Nggak bisa. Harus fokus ya? Harus fokus. Sama kayak biliar ya? Iya, sama kayak BL kan. Kalau setahu aku tuh kayak BL kan kita kan makan tidurnya di tempat BL iya. ya. Nah, sama konsepnya kayak Mobile Legends. Jadi kita makan tidurnya tuh cuma ngadap HP, latihan sampai 12 jam kayak gitu-gitu lah. Latihan sampai 12 jam juga? Ada metode-metode juga? Ada, jadi tuh kayak kita tuh kayak ada latih tandingnya, terus kita ada evaluasi. Kalau biliar kan dia pemanasannya stop ball nih. Nah, kalau Mobile Legends ada nggak? Mobile Legends ada. Oh, ada pemanasan juga ya? tuh di custom, jadi tangan tuh supaya lebih relax aja sih. Oh, ada ya, baru tahu kayak. Terus pendapat lo nih dari mewakilkan player Mobile Legends, pendapat lo tentang biliar yang sekarang dan mungkin harapan lo untuk biliar kedepannya gimana nih? Waduh, apa ya untuk biliar ya? Kalau harapannya sih ya semoga biliar di Indonesia tuh makin gede gitu loh. Iya. Jadi kayak yang setahu aku sih kan karena aku juga ngikutin biliar ya kayak pemain-pemain poinnya kan cuman kebanyakan itu aja. Padahal banyak potensi-potensi yang di sana tuh yang masih bagus lah, yang masih banyak yang nggak kelihatan tapi tuh bagus banget mainnya sebenarnya. Harapannya kayak gitu semakin luas aja gitu. Tapi pandangan lu dari fenomenal biliar yang trennya lagi naik ini gimana nih? Kaget sih. Apakah lu mencoba biliar karena tiba-tiba hype-nya naik atau gimana? Enggak, emang hobinya. Oh, emang hobi ya? Emang hobi. Bisa main emang? Dikit. Dikit. Dikit aja. Jangan bagus-bagus. Nanti buat konten biliar akun saya malah turun. Lu kan selamanya otodidak pasti? Otodidak. Ada nggak suatu hal yang ingin lu cari tentang biliar? Mungkin gua bisa jawab maksudnya mungkin. Ini lebih ke ini sih coach, kayak gimana sih kayak supaya pukulan kita tuh kayak lebih stabil gitu loh. Di tangan ya, di apa sih pegangan yang ininya tuh. Nah itu sih yang sampai sekarang tuh masih bingung banget. Sekarang gua tanya nih, stabil menurut versi lu tuh gimana? Yang gimana ya, kayak kadang tuh aku tuh nyobanya tuh yang agak dilepas gitu, terus ada yang kayak digenggam, kayak ya udah bingung aja gitu. Oh, jadi kalau biliar ini dia pada dasarnya semua badan itu relax, dan stick ini bukan digenggam bahasanya, tapi beratnya dirasakan. Jadi kita genggam nih, ini genggam kan? Nah beratnya dirasakan, sticknya itu seolah-olah duduk. Oke, duduk gini ya? Duduk. Nah kalau ini kan genggam nih, genggam kan? Jadi seolah-olah duduk. Nah, benar-benar relax. Tapi sebenarnya kalau memang ada teori sistematis di biliar ya. Tapi ada juga yang bilang teori ini semuanya benar. Semua teori benar. Jadi tergantung kita mengetahui karakter permainan kita. Kemudian kita harus yakin walaupun cara pegang kita nggak sesuai teori, anggap seperti Reyes. Dan kita harus tanggung jawab bahwa itu adalah memang karakter kita tuh. Oh iya. Jadi pemain ya daripada kita nyari-nyari ini bener nggak, harus pilih salah satu. Mau digenggam juga nggak apa-apa, mau di relax juga nggak apa-apa. Semua ada plus minusnya. Tadi kan kita buat pas penutupan live kan, repetition is the mother of learning. Nah, pengulangan itu adalah induknya dari pembelajaran. Jadi biliar ini olahraganya diulang-ulang terus. Tapi kalau untuk teori dasar secara sistematisnya ya sticknya dirasain harus. Dirasain. Beratnya segala macam ya berarti ya. Terus biliar ini juga unik sama kayak kehidupan sehari-hari. Kita memecahkan masalah. Contoh nih, kita ribut sama pacar kita nih ya. Sama istri kita misalnya. Kalau kita menghadapinya dengan di bawah tekanan, otomatis tambah bentrok kan? Sama kayak biliar. Biliar kalau kita menghadapi suatu masalah, ada pressure, dan kita menghadapi pressure itu dengan pikiran-pikiran negatif, mainnya berantakan. Ngaruh tuh berarti ya, psikis tuh ngaruh banget. Pada dasarnya semua pemain biliar ini handicap 45, 67 tuh sama levelnya. Hampir sama, semua bisa ngabisin. Yang membedakan itu adalah faktor non teknis tadi. Non teknis pikiran kita. Pemain kita sama Filipina sama. Karena biliar bukan fighter, bukan yang olahraga yang bisa bales, bisa ini kan. Biliar ini kan kesempatan kita nembak kan banyak. Iya, banyak. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan tenang,
Dan ada poin pentingnya nih. Anggap saja emosi kita 100% ya. Emosi kita 100% anggap ke sampai darah tinggi tuh kan. Nah, main biliar ini kita harus menggunakan emosi kita cuma 50%. Oke, nangkep. Jadi seorang juara itu versi saya ya. Karena itulah enaknya pelatih cuma bisa ngomong doang ya teori. Iya, kebanyakan gitu emang. Makanya saya keluar dari pemain menjadi pelatih, saya jadi pemain nggak sanggup. Mending jadi pelatih aja. Teorinya aja. Jadi setelah saya pelajari ya seorang juara itu adalah mentalnya yang stabil. Oke. Saya sering ngadain live, banyak pemain handicap 6, 7 terkadang beda panggung, beda pressure. Oke, ya itu. Beda panggung, beda pressure. Sama sih kayak Mobile Legends juga sama sih. Ada juga ya. Beda panggung, beda pressure. Tapi kalau Mobile Legends tuh factor ya. Factor. Masuk ke factor ya. Tetap otak sih tetap main, emosional tetap main. Soalnya di Mobile Legends tuh pasti ada kayak tauntingnya segala macam. Yang dilakukan sama musuh segala macam itu kayak mancing emosional kita juga sih sebenarnya. Makanya orang-orang yang juara sekarang kayak Filipina itu orang yang bisa mengontrol itu semua. Kok Filipina hebat-hebat ya? Iya, makanya mentalnya gila banget. Satu lagi nih coach. Perbedaan ini yang masa bingung nih. Perbedaan stick kayu sama karbon. Dari mana sih perbedaan yang signifikannya banget? Rasa lebih enak mana? Nah, kita harus sepakat dulu. Harus sepakat dulu ya. Stick itu nggak ada yang enak, kecuali cocok atau enggak. Oke, nangkap nih. Nangkap ya. Selama kita menanyakan hal yang sama di setiap orang, kita akan mendapatkan asumsi yang berbeda-beda, yang malah akan membuat kita bingung. Oke. Jadi sebenarnya stick itu anggap aja karbon 5 juta nih, kayu 5 juta. Sedangkan kita nggak pernah punya stick, merem aja milihnya. Karena stick itu cuma alat yang bisa dikuasai. Oh, senjata kita berarti ya? Ya, tapi kalau nanya perbedaan dari kualitas, kelebihan, ada plus minus. Kalau kelebihannya karbon, dia tingkatan bengkoknya tuh hampir nggak mungkin bengkok. Untuk bengkok sapnya ini nggak mungkin bengkok. Oh, sapnya? Sapnya. Kirain boleh bengkok. Bukan. Nggak mungkin bengkok. Nah, terus untuk feel-nya dia kaku tapi presisi. Tapi presisi itu gimana tuh? Presisi itu kita misalkan nembak titik tengah nih, pas kita ngelepas stick benar-benar di tengah. Oh, oke. Paham. Tapi balik lagi itu tergantung dari otot tangan manusia kan beda-beda. Anatomi tubuh manusia kan beda-beda. Belum tentu yang saya jelaskan ini juga bisa digunakan sama orang yang berbeda gitu. Oke. Nah, kalau kayu dia bisa bengkok, tapi feel-nya lebih natural. Rasa kayu pas nabrak bola putih itu lebih enak, lebih empuk, lebih natural. Nah, terus versi saya lagi, pada saat kondisi pressure, pakai kayu lebih enak digunakan karena feel-nya natural. Karbon kan kaku nih. Kalau kita pressure, goyang. Tapi ini cuman pendapat saya pribadi. Ya, mungkin ada penjelasan orang lain kan beda-beda. Dan juga saya menjelaskan ini berdasarkan ilmu yang saya dapat. Setelah saya pelajari juga sebenarnya banyak orang yang beli karbon karena ikut-ikutan. Buat apa? Karena keren. Terus ini nih, itu tuh apa tuh? Yang aku tahu tuh kayak benar nggak sih kalau stick karbon tuh powernya lebih gede ketimbang kayu? Betul. Itu betul. Jadi kalau kita udah memahami si karbon ini, stamina kita lebih kuat dibandingkan kita pakai kayu. Karena kita pas ngelepas stick itu kita lebih ringan, nggak perlu menggunakan otot yang besar gitu. Tapi juga ada beberapa kayu juga yang sifatnya solid, padat, yang juga nggak mengeluarkan power yang besar untuk menembak bola gitu kan. Terus kita harus tahu kita nembak itu sebenarnya bukan pakai otot. Balik lagi kita kan pegang kan rasakan berat stick ini. Pada saat menembak itu rasakan di beban stick. Jadi bukan pakai otot. Kita pegang kan rileks nih. Saya bilang tadi kan beban sticknya dirasakan kan. Pas nembak itu fokusnya di beban stick. Kalau saya nembak kan pelan, tapi bolanya laju gitu kan. Bisa muter. Fokusnya di beban stick tadi. Nah, karena berat stick ini kan sekitar 600 gram. Ya enggak? Berat bola ini sekitar 160 gram.
160. Ya, 600. pas kita tembak ditambah otot yang kenceng, bola putihnya liar. Oke. Nah, tapi kalau kita udah pegangannya rileks, sticknya seolah-olah duduk, dan lemparnya fokusnya di beban stick. Nah, ini mau gimana pun bola putihnya ya mau kemana aja bisa. Lebih simple. Berarti lebih enak ya kalau kayak gitu. Habis ini harus praktik sih berarti. Iya. Paham gua. Ya. Walaupun otak gua di Mobile Legends doang, gua paham kalau ini. Ya, karena kan bukan akun saya di YouTube saya ini kan udah hampir nggak ada tutorialnya nih. Iya. Mungkin ini bisa jadi tutorial. Nah, itu loh. Itu loh. Ya. Nah, yuk kita langsung main nih. Boleh tuh, boleh tuh. Oke, coach, kita mulai ya, coach. Oke. Bismillah nih. Bismillah, katanya kan tadi bisa main dikit katanya. Nah, itu cara nembaknya udah benar tuh. Fokusnya di beban stick tadi. Itu tuh tadi tuh. Udah benar. Nah, coba ya. Ambil Udah, stick coba, playnya. coba. Itu breaknya lumayan nggak, coach? Lumayan. Buat nakut-nakutin bocil. Coba nih. Nah, untuk mengetahui tembakannya lembut atau enggak, nih ada pola latihannya nih. Gimana tuh, coach? Bang, boleh coret ya? Boleh, ya udah oke. Ini kameramen sambil belajar ini. Oh, gitu tujuannya. Ini kita harus diapain nih? Saya minta tembak bola 9 dan bola putihnya follow-nya ke sini. Oke. Sini. Dan balik lagi dia harus tajam ke sini nih. Bukan di efek ya. Coba. Lurus saja ya. Ya. Tengah Follow. nih, coach. Ya. Kepelanan. Kepelanan. Ya. Harus ada powernya dikit. Ya. Bukan power. Nah, Speed. ini. Nah, tahu Speed, dia. ya. Tahu dia. Alhamdulillah tahu sedikit, coach. Makna power apa? Supaya Bukan. Power itu dasarnya dari mana nih? dari pukulan. Power itu cenderung di otot tangan. Oke. Kalau speed, fokusnya di beban stick tadi. Oh, oke. Ya. Oke, nangkap. Coach Andy 2024. Kita follow beban. Speednya tambah. Ya, Oke. malah kemana tahu. Nggak apa. Ini kok diajarin gini kok deg-degan. Tarik napas. Coach, sumpah. Kok jadi gimana ya? Balik lagi ya. Nembak ini fokusnya di beban stick. Coba dipraktekin dulu, coach, sekali. Biar ada pandangannya Oh, ya. nih. Oke. Biar ada pandangannya nih. Pakai stick sendiri ya. Kalau nggak nggak dipraktekin itu kayak Lembut aja. Nah, itu kan salahnya tuh. Diulangi lagi. ternyata Iya. coach tuh manusia juga. Enggak, Ya? poin penting seorang pelatih itu harus ada alasan. Oh, oke. Oke, coach. Ya. Oke. Tuh. Oke. Jadi pas nembak sticknya, pas nembak bolanya, dia fokus di beban stick. Berarti ini relax ya. Seolah sticknya duduk. Pas ngelepas ini cuman. Oke. Nah gitu. Jadi lepasnya tembus nih. Oke. Teorinya udah, prakteknya. Prakteknya, ayo. Fokusnya di beban stick. Follow atas lagi. Lagi. Tapi tadi itu agak bener nggak tuh? Kalau Atau jalan salah? bolanya benar. Jalan bolanya bener? Jalan bolanya benar. Susah ya ternyata, guys ya. Ini Nah, beda nih di sini. latihan biliar jangan susah. Gampang. Jangan gampang. Mudah. Jadi bukan. Biliar ini kan full mental nih. Heeh. Next levelnya biliar ini kan mental. Jadi kita latihan dari awal tuh benar-benar harus membentuk mental, termasuk pengambilan kalimat. Oke. Kalau gagal bukan susah, berarti belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Kalau Berarti susah, harus bisa. hah? Harus bisa berarti. Bukan harus bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Salah lagi kalimat. Salah lagi. Salah lagi kalimat. Unik loh biliar ini. Nah, itu ke efek lagi. Itu kayak efek. Ke efek dan kesentak. Jadi kesentak itu dalam artian kita memaksa otak kita itu memerintah tangan kita kayak maksa bola tembak.
Oh. Jadi biasa usahain dalam otak kita itu ya fokusnya di beban stick tadi. Jangan kita biliarnya kan olahraga memori otot dan otak nih. Satu kesatuan. Nah, untuk menggerakkan tangan otomatis dari otak kan. Jadi kalau kita ada hentakan, biasanya kita ada kalimat perintah di otak kita tuh tembak, tembak, kenceng, kenceng. Oke. Nah, itu harus dihilangin dan memang pas kita nembak itu, wah ini fokusnya di beban stick. Udah. Oke. Itu masih efek ya? Masih ada hentakan dikit. Lemes saja. Pasti bisa. Oke. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ya? Gak apa-apa. Latihan ini kan tepatnya salah. Nah, terus dia nariknya juga jangan ada jeda. Jadi ada datar, tembak. Oke. Lemes saja di beban stick fokusnya. Oke, lumayan lagi. Lumayan tuh. Pelepasan stick sudah benar, tinggal aiming ke bolanya aja. Oke. Padahal main tadi bagus loh. Main tadi bagus loh. Masuk teori ini. Iya. Efek kamera nih. Apa ganti iPhone aja? Coba kayak pegangku biasa ini, Ya. kayak fokusnya ke sini tadi. Oke. Nih. Nah, itu lumayan tuh. Tapi pegangan ini tuh nggak didudukin, Iya. nggak dikasih pegangan dikit. Oke. Berarti ini yang dinamakan teori itu kadang ada bener, semua tuh bener ya? Semuanya benar. Tinggal kita ya udah ini karakter gua gitu. Reyes aja dia nembak begini kan? Iya, begini-begini nih. Iya. Ini aku sudah bisa ini, tenang. Wah, bagus tuh. Lagi. Bener nggak? Bener Nah, nggak? benar. Sekarang speednya ditambah. Oke. Biar kita tahu nih hasil bolanya nih. Lagi. Masih salah tuh. Salah tuh masih. Ya sabar ya, kameramen biasa nih. Memang gini emang. Bagus. Bener itu. Dikit lagi. Guys, masih salah loh guys. Jadi kalau nggak konten, bola tadi bisa nggak? Bisa. 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 Kayak. Saya bilang tadi kan biliarnya kan next levelnya Mental. mental. Olahraga biliar adalah olahraga memori otot, Memori. otot dan otak. otak. Kayak ngajarin anak SD ya. Pada saat konten, otak kita kan ada bisikan-bisikan nih. Ya. Sudah ngonten, ada kalimat perintah dan nembak. Oke, Ya, 3 tuh. ada kalimat perintah dan kita mau nembak, ini seolah-olah ini harus berhasil. Nah, itulah yang mengganggu. Ada lagi metode yang saya dapatkan, biliar ini untuk bermain bagus itu kita harus mengendalikan bisikan. Oh, oke. Kita harus sadari bisikan itu adalah nyata dan kita anggap si putra ini nggak ada. Kalimat perintah ini ya kita anggap wah, ini tembakan biasa nih. Nah, itu harus dibuang, bisikan-bisikan itu harus dibuang. Oke. Nangkap. Jadi memang ya sama kayak kita kehidupan sehari-hari lah. Kita gimana main, sama kayak main biasa kan bagus. Ketemu klien misalnya, main tiba-tiba jelek. Karena apa? Karena kita berusaha menunjukkan kalau kita ini bisa main. Oh. Nah, itulah jadi berantakan mainnya. Oke, kita mode fokus. Ya, Hilangin nggak ada putra. nggak ada putra dan nggak ada kalimat perintah. Oke. Yud, Bener nggak tuh? red card. Langsung dibuatkan buat Itu. Gitu Bisa ya? kan? Gitu ya? Iya. Easy. Ternyata BL tuh easy guys. Iya. Fokus. Itu. Langsung dia buat tutor dia. Nah, itu. Kalau udah lepasan lurus tadi ya berarti memang sudah fokusnya di beban stick sudah. Tapi ya harus disadari ya, coach? Iya, harus diulang lagi, harus diulang. Oh iya, ini coach. Kadang yang bingung nih ditembakkan yang kayak gini nih. Nah, ini kan kita kan gini nih coach, nembak nih.
walaupun ini nggak masuk, kita tetap nembaknya lurus, tapi dengan efek gini tuh pasti masuk coach. Itu gimana tuh? Itu putaran bola atau gimana? Gimana? Jadi tuh kadang tuh aku tuh nembak bola ini kan nggak masuk lurus, tapi aku tembak biasa, cuman sticknya doang yang aku ganti di sini, terus dia masuk. Oh, kalau itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan coach. Kalau tanpa efek juga bisa sebenarnya. Oh ya? Iya. Itu yang kadang aku tuh masih, oh ini masuk nggak ya, pas nggak ya, titik nggak ya gitu loh. Kadang kita kan sebagai pemain-pemain yang show off ke teman-teman, pengennya di efek-efek gitu. Iya, jangan. Efek itu bahaya. Efek bahaya. Bahaya. Tanpa efek sebenarnya bisa buat bola kemana aja. Oke. Jadi gini ya, aduh ini ilmu mahal ini. Mahal nih. Ini yang gue suka nih. Gue tuh harus kayak gitu guys, ngulik-ngulik. Tapi harus disaring nih, soalnya ada beberapa resep dapur ini. Coach, gue siapin bola nih. Jadi gini ya. Kita dapat ilmu baru nih guys. Mahal nih ilmu nih. Tadi kan ini bukan masukin bola ya, kita mau penempatan bola. Iya, penempatan. Kita tembak stop ball, tapi ininya di tengah. Stop ball ya. Kurang. Kalau maju berarti speednya kurang. Stop ball ya, sampai stop ball ya. Tuh, stop ball ya. Tapi titiknya di tengah. Di tengah bola putih. Aduh, ilmu mahal ini. Mahal guys, catat nih, mahal nih. Apa tadi? Repetition is mother of learning. Repetition of mother of my learning. Olahraga adalah memori, otot, dan otak. Nah ini harus coba sampai benar-benar kita stop ballnya 10 kali berturut-turut berhasil. Tapi bukan di konten ini ya. Karena apa? Karena kita harus tahu muscle memory kita untuk menembak stop ball di titik tengah bola putih. Ya kan? Nah fungsinya apa? Kalau kita mau setel bola, naik satu tip, ini kan jaraknya sekitar 1 diamond nih. Ya, 1 diamond. Naik satu tip dan dengan kecepatan yang sama, muscle memory, dia pasti majunya 1 diamond juga. Ini diamond nih. Ya. Ini 1 diamond. Ya, kalau kita tembak tengah stop ball kan. Ya. Kalau kita naikin 1 tip dengan kecepatan yang sama, dia majunya 1 diamond juga. Pernah ngelihat. Jadi itu di power kan ya kan? Speed. Salah ya. Kita stop ball nih ya. Oke? Tadi saya nembak titik tengah. Dinaikin dikit. Dinaikin, ini kan tengah kan? Ya. Dinaikin 1 tip, sep. Dengan kecepatan yang sama, dia majunya 1 diamond. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsinya apa? Senang kok. Aduh, ini senang kok, diambilin. Tenang. Nggak bisa ngelatih offline lagi ini. Aduh. Tadi kan nembak stop ball lurus kan? Ya. Kita tarik ada sudut. Dengan titik yang sama di tengah-tengah bola putih, kecepatan yang sama dan hasilnya stop ball, maksudnya kita nembak ini dengan speed stop ball. Dia pasti larinya 90 derajat. Ke situ, bola putihnya. Setelah kena dia ke situ. Coba ya. Coba. Tengah ya. Ya. Speednya speed stop ball. Oke. Itu dasarnya. Mahal nih guys, ini mahal nih. Kalian perlu belajar kayak gini nih. Dengan kecepatan yang sama, naik 1 tip. Tadi kan kalau lurus kan dia 1 diamond nih. Ya. Maju. Dia 1 diamond juga ke sini. Ya. Tengah, naik 1 tip. Untuk apa efek? Tapi lebih simpelnya dia latihan di sini. Biar tahu diamond-diamondnya. Oke. Aduh, thank you ya. Thank you banyak Coach. Jadi saya pribadi nih, pokoknya kalau ada konten kreator Mobile Legends yang main biliar, saya berterima kasih. Karena apa nih? Karena saya pebisnis biliar. Saya ya buat konten untuk promo biliarnya saya nggak capek. Jadi ada yang bantu nih. Pemain Mobile Legends buat konten biliar. Karena kita hobi kan. Iya, artis-artis buat biliar. Saya berterima kasih. Pokoknya terima kasih sudah gabung dan thank you. buat konten tentang biliar. biliar. Saya suka nonton Coach Andy kalau lagi nge-live. Yang benar. Cepak-cepok. Waduh, pemain konten ya. Pemain konten. Iya. Tapi aslinya Iya. guys.
Pesan-pesan buat anak-anak muda. Usia lu kan 25 tahun nih. Iya. Tergolong sukses lah ya. Karena saya dulu Amin. 25 tahun masih main becek kayak. Pesan-pesan untuk anak muda nih. Buat anak muda yang main biliar nih. Enggak, semuanya. Buat semuanya tetap semangat sih. Soalnya kita kan yang pertama tuh kita nggak tahu hari esok. Nah, Terus yang kedua ketika kalian belajar, yang penting tuh konsisten guys. Kalau untuk dalam hal biliar, fokus tuh sebenarnya tuh mahal guys. Karena ada kayak, aku pernah dengar cerita sedikit nih coach. Kayak ada orang yang punya penyakit yang susah fokus, tapi ketika dia main BL, fokusnya dapat lagi. jangan-jangan konten saya tuh. Nggak tahu. tuh, Bukan Coach. ya? Nggak tahu. Iya nggak sih? Yang di Ada Bali kan? Jadi pakailah satu meja, terus saya main. Tiba-tiba anak saya ini kan masih kecil kan. Waktu itu saya punya meja Niko umur 9 tahun. Dia jingjet mukulnya. Terus aku bilang aku ajarin dia bukan soal mukulnya Coach Andy. Kok dia bisa fokus ya? Abis satu, dua. Wah. Terus aku tanya sama psikiater bilang apa? Terusin Pak. Jangan-jangan gara-gara dia senang di biliar itu dia bisa belajar fokus. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sekarang bisa fokus. Ya itu tuh mahal coach, maksudnya kayak belajar dari situ bahwa kayak fokus tuh penting banget, bukan dalam BL doang ya, tapi dalam kita belajar, dalam kita berusaha, Karir ya. Iya karir juga itu fokus tuh udah paling top nomor satu. Kedua mental atau fokus juga? Sama sih. Sama, beda tipis ya berarti ya coach. Kalau Iya, fokus versi saya sih itu mengendalikan bisikan. Kalau konsentrasi itu mempraktekkan apa yang dilatih. Oke. Begitulah kira-kira. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Ya. Thank you ya. Thank you. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi. Nih guys. Wah. Lihat dong. Ini yang pengen punya nih masuk live.